Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan. Sebelum masuk terlalu jauh, saya akan menjelaskan akuntansi pendapatan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan atau revenue yang dihasilkan oleh suatu bisnis. Tujuan utama dari akuntansi pendapatan adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai seberapa banyak uang yang telah dihasilkan oleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Ini membantu manajemen, investor, dan pihak berkepentingan lainnya dalam membuat keputusan. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi pemerintah daerah PPKD SKPD. Di sini ada bagian lembaga perangkat daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007. Terdapat garis titik-titik antara DPRD, Bupati, Wakil Bupati, dan instansi vertikal yang menunjukkan bahwa ketiga instansi tersebut berhubungan secara langsung dan mempunyai tingkat yang sejajar. Kemudian garis lurus di bawah terdapat sekretariat DPRD, sekretaris daerah, dan staf-staf lainnya. Kemudian ada di bawahnya lagi dinas daerah, asisten-asisten, lembaga teknis daerah, dan lembaga lainnya. Kemudian selanjutnya ada hubungan antara pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dalam akuntansi pemerintahan daerah dapat digambarkan dengan analogi konsep home office atau HO dan branch office BO. Pengertian masing-masing entitas pejabat pengelola keuangan daerah PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah. Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tupoksi masing-masing. Contohnya dinas-dinas di lingkungan pemerintah daerah, SKPD berperan sebagai kantor cabang. Selanjutnya ada definisi pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dan periode umum anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Menurut pengertian lain, pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kemudian sumber pendapatan LRA berasal dari berbagai sumber. Yang pertama pajak, seperti pajak penerimaan negara bukan pajak, PNBP, lalu hibah dan donasi. Klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan jumlah pendapatan transfer dana perimbangan. Kemudian transfer pemerintah pusat lainnya antara lain dana otonomi khusus, dana penyesuaian. Kemudian transfer pemerintah provinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya. Kemudian prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang, non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Ketiga, pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang, recurring, atas penerimaan pendapatan periode berjalan
atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kemudian yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Klasifikasi pendapatan LO. Klasifikasi pendapatan LO merujuk pada pengelompokan pendapatan yang disajikan dalam laporan operasional. Laporan ini menggunakan basis akrual, artinya pendapatan diakui saat hak pemerintah untuk menerima uang telah timbul, bukan saat uangnya diterima. Kemudian jenis-jenis klasifikasi pendapatan LO. Yang pertama, pendapatan pajak LO. Ini adalah pendapatan yang berasal dari pungutan wajib yang dikenakan pemerintah pada individu atau badan. Contohnya termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea masuk. Pendapatan ini dicatat saat ada kewajiban pajak yang sah meskipun uangnya belum diterima. Kemudian yang kedua, pendapatan bukan pajak LO. Jenis ini mencakup semua pendapatan pemerintah yang tidak berasal dari pajak. Contohnya pendapatan dari pelayanan yang diberikan pemerintah, denda, dan pendapatan dari aset-aset yang dimiliki pemerintah. Seperti pendapatan pajak, pendapatan ini diakui secara akrual. Kemudian pendapatan hibah LO. Pendapatan ini berasal dari sumbangan atau bantuan yang diterima dari pemerintah dan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Pendapatan hibah ini bersifat sukarela dan tidak perlu dikembalikan. Dan yang terakhir, pendapatan lainnya. Kategori ini mencakup pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori di atas, seperti pendapatan dari laba investasi atau pendapatan dari penjualan aset yang tidak terpakai. Kemudian ada perbedaan utama antara pendapatan LO dan pendapatan LRA, terletak pada basis akuntansinya. Jika pendapatan LO, basis akuntansinya akrual, diakui saat hak timbul. Jika LRA, pada kas, diakui saat uang diterima. Kemudian jika pendapatan LO, tujuan laporannya mengukur kinerja operasional pemerintah. Namun jika LRA, mengukur realisasi anggaran. Kemudian ada klasifikasi pendapatan LO. Sama seperti pendapatan LRA, klasifikasi pendapatan LO ada pendapatan asli daerah, PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip akuntansi pendapatan daerah, LRA. Pertama, pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pendapatan direalisasi, adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kemudian ada kode akun LRA. Untuk nomor 4 itu untuk pendapatan LRA, nomor 5 untuk belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Kemudian untuk kode akun LO, yang nomor 8 pendapatan LO, nomor 9 beban. Jurnal untuk mencatat pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Menurut jurnal LO, jurnalnya adalah kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Di jurnal LRA, perubahan SAL pada pendapatan LRA. Contoh soalnya, diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta rupiah. Jurnal LRA, perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 60 juta rupiah.
Kemudian berikutnya ada akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada bank pihak lain. Ada beberapa jenis piutang. Yang pertama, piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa. Yang pertama, piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Kemudian yang kedua ada piutang lainnya. Yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar, tagihan jangka panjang. Kemudian ada pengakuan piutang. Yang pertama, diakui setelah diterbitkan surat ketetapan, atau yang kedua, setelah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakannya penagihan. Kemudian pencatatan pengakuan piutang itu piutang pada pendapatan LO. Penyajiannya disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta. Maka jurnalnya adalah piutang pajak pada pendapatan pajak daerah sebesar 600 juta. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.